Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah wa ifdhalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sekedar menggantikan Al-Ustadz Umar bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau ada udzur, itu hari ini saya yang ngisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk menerima kucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Amin 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 ya rabbal alamin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, ridha Allah untuk keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Roqiyal mimbar, naik di atas mimbar. Falamma ruqiyat darajatal ula, jadi mimbarnya Nabi itu ada 3 undak-undakan. Ketika Nabi naik di tingkat undak-undakan yang pertama, di situ Nabi mengucapkan amin. Summa ruqiyah saniyah faqala amin. Summa ruqiyah salisa faqala amin. Ketika naik undak-undakan yang kedua, Nabi mengucapkan amin lagi. Ketika naik ke undak-undakan yang ketiga, Nabi mengucapkan amin lagi. Sehingga setelah selesai dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat mereka semua berkata kepada Nabi Muhammad, sami'na taqul amin salasa marrat. Kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah. Sementara tidak ada ucapan doa, tidak ada kalimat doa, tapi engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah. Apa maksudnya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ruqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku naik ke undak-undakan yang pertama, mau naik ke atas mimbar, di situ Jibril sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, syakya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celaka apabila ada seorang hamba ketemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan disia-siakan sehingga bulan Ramadan tidak membuat dosanya orang itu diampuni, maka celaka orang itu. Maka Nabi, fakultu amin, kata Rasulullah, maka aku mengucapkan amin. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan lagi,
Summa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka apabila ada seorang anak mendapati kehidupan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya ini tidak membuat dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka orang ini termasuk daripada orang yang celaka. Faqultu amin, kata Nabi Muhammad, maka aku mengucapkan amin untuk yang kedua kalinya. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, syaki abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celakalah apabila ada seseorang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, mereka tidak bersolawat kepadamu, maka celaka orang itu. Fakultu amin, kata Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Hadis ini berada di dalam kitab Sahih Tirmidzi, dikeluarkan oleh Ibn Huzaimah. Kita perhatikan, yang berdoa siapa? Yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam. Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat yang paling mulia, malaikat yang menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Yang berdoa malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Pimpinan dari seluruh makhluknya Allah. Siapa makhluknya Allah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Beliau yang mengaminkan doa yang mulia, diamini oleh manusia yang paling mulia. Maka sudah barang tentu ini adalah suatu doa yang luar biasa, yang kita harus berhati-hati ke dalam tiga hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah celaka apabila ada seseorang ketemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan ini dia sia-siakan. Dia tidak berlomba, bahkan dia berani bermaksiat di dalamnya, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan bukannya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dosanya malah tidak diampuni, bahkan dilaknat oleh Allah. Maka celaka orang itu akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Muhammad mengaminkannya. Apa sih persiapan kita dalam menghadapi Ramadan? Pertama kali persiapan kita harus senang dulu. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita harus merasa senang dulu dengan kehadiran bulan Ramadan. Susah orang itu beramal di dalam bulan Ramadan apabila di dalam hatinya tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa cinta dengan bulan Ramadan, susah sekali mau beramal. Susah sekali mau meningkatkan, memperbanyak amalan. Apabila kita menganggap bulan Ramadan itu bulan seperti biasa, bulan tidak ada keutamaan, maka orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Pertama yang harus kita persiapkan apa? Hati kita senang dulu kepada bulan Ramadan. Senang, memang mengharapkan. Dikatakan apa? Para salaf dulu apabila kehilangan bulan Ramadan, mereka menangis selama 6 bulan. Mereka menangis karena kehilangan bulan Ramadan, selama 6 bulan nangisnya. Lalu 6 bulannya lagi mereka menangis lagi. Untuk apa? Mereka berharap, meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Loh, kenapa kok mereka repot-repot nangisi bulan Ramadan? Kenapa kok mereka repot-repot menangisi ketika ditinggal bulan Ramadan? Karena mereka tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kemuliaan apa yang ada di dalamnya, anugerah apa yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kesempatan kebaikan, bulan di mana dosa kita sebesar apapun asal bersungguh-sungguh langsung diampuni oleh Allah. Bersungguh-sungguh minta ampun, langsung bersih dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ampunan, bulan di mana setiap amalan kita dilipat gandakan hingga 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga, dilipat gandakan oleh Allah. Satu amalan sunnah kita kerjakan sama pahalanya seperti satu amalan wajib di selain bulan Ramadan. Satu amalan fardu kita kerjakan, maka kita dilipat gandakan menjadi 70, seperti mengerjakan 70 fardu di bulan-bulan yang lain. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang paling mulia yang khusus hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Bulan Ramadan itu ada, zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Ibrahim ada, zaman nabi-nabi sebelumnya ada. Bulan-bulan itu ada, tapi tahun tidak ada. Tapi bulan Ramadan itu memang ada di zaman Nabi Musa, ada di zaman Nabi Ibrahim, tapi kemuliaan yang ada di dalamnya khusus diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat lain. Lailatul Qadar di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak pernah ada, tapi khusus dihadiahkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu pernah Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Nabi menceritakan tentang seorang Bani Israel. Ada yang mengatakan orang soleh, ada yang mengatakan salah satu daripada nabinya Allah yang bernama Syam'un. Nabi Allah Syam'un alaihissalam. Beliau adalah satu-satunya nabi tanpa umat. Nanti dia masuk ke dalam surganya Allah hanya dengan ditemani oleh satu pedangnya. Beliau, apa yang diingat oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat, ketahuilah, Nabi Syam'un itu ibadahnya itu selama 8 tahun bagaimana? Setiap pagi hari beliau berjihad fisabilillah sampai sore hari. Kalau sudah sore hari pulang, beliau bermunajat sampai pagi hari. Pagi hari berangkat jihad fisabilillah, sore hari munajat sampai pagi hari. Beliau lakukan hal seperti ini selama 80 tahun lamanya. Selama 83 tahun atau 1000 bulan. Maka ketika para sahabat mendengarkan cerita Nabi ini, mereka banyak menangis. Begitulah keadaan sahabat. Apabila ada orang beramal baik, mereka akan menangis. Apabila mereka tidak bisa mengikuti mereka. Apabila ketinggalan satu kebaikan, para sahabatnya Nabi itu menangis. Beda dengan kita. Kalau kita kehilangan kebaikan santai saja. Oh, besok ketemu lagi. Padahal besok ketinggalan lagi. Para sahabatnya Nabi keadaannya seperti itu. Apabila ada satu cerita, maka mereka berusaha untuk mengikutinya. Nangis, bagaimana cara kami mengikuti ibadahnya hamba-hamba terdahulu? Mereka dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita umatnya Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lalu bagaimana cara mengungguli amalnya Nabi Syam'un yang sampai 80 tahun jihad fisabilillah, bermunajat sampai pagi hari selama 83 tahun? Bagaimana caranya? Allah tidak diem. Allah senangkan hatinya Nabi Muhammad. Allah senangkan umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan diturunkannya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar satu malam, apabila Anda mendapatkannya, lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Nabi Syam'un. Bukan sama, khairun, lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh Nabi Allah Syam'un. Syaratnya bersungguh-sungguh. Loh, makanya mengherankan apabila ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengaku beriman, ketemu dengan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak membuat dosanya diampuni. Menunjukkan orang ini main-main di bulan Ramadan. Berani bermaksiat di bulan Ramadan, maka waliyadzubillah. Pernah diceritakan di dalam satu riwayat, ada satu orang, belum dia masuk neraka, sudah disiksa sama malaikat. Dipukuli, ditendang, dirantai, diinjak-injak sama malaikat. Terus sambil diseret untuk dibawa masuk ke dalam nerakanya Allah. Belum masuk neraka ini sudah disiksa. Sehingga tidak lama kemudian lewat Nabi Muhammad di situ. Nanti di akhir zaman lewat Nabi Muhammad, lalu orang ini mengenali dari pancaran sinarnya Nabi Muhammad. Begitu terangnya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ana min ummatik. Wahai Rasulullah, saya ini dari umatmu ya Rasulullah. Kaget Nabi Muhammad, kok disiksa? Syafi'ni ya Rasulullah, berikan kepadaku syafaat ya Rasulullah, berikan kepadaku syafaat. Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang sayang kepada umatnya. Tidak senang lihat umatnya masuk neraka. Ngangkat tangan Nabi Muhammad ingin memintakan syafaat. Tapi malaikat yang menyiksa mengucapkan, tunggu dulu ya Rasulullah, jangan minta syafaat dulu ya Rasulullah. Kenapa? Inna hadzal rajul khusmau Ramadan. Orang ini ya Rasulullah musuh dengan bulan Ramadan. Yang lain enak-enakan puasa, dia tidak puasa ya Rasulullah.
Enak siang hari rokokan ya Rasulullah. Dia berani bermaksiat ya Rasulullah. Dia sama sekali tidak menghormati bulan Ramadan ya Rasulullah. Bahkan kadang dia mengganggu saudara-saudaranya sama muslim di dalam bulan Ramadan. Maka apa kata Nabi Muhammad? Ana bari'un mimman husmahu Ramadan. Saya lepas tangan dari orang yang berani memusuhi bulan Ramadan. Nabi tidak mau bantu, Nabi tidak mau nolong, ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Untuk itu celaka apabila ada orang ketemu bulan Ramadan, bulan penuh kesempatan kebaikan. Setiap apapun amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik maupun perbuatan dosa, wal iyadzubillah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Maka orang-orang inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 2, Nabi Muhammad mengucapkan amin. Apa doanya malaikat Jibril? Man adraka syakiya abdun, man adraka walidayhi. Celaka apabila ada seseorang yang mengalami kehidupan kedua orang tuanya. Dia masih nututi zaman kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia durhaka kepada orang tuanya, ngelamak sama orang tuanya, dianggap mainan ini orang tua. Kemudian orang tuanya murka, orang tuanya tidak ridho kepada orang tersebut, maka orang tersebut termasuk daripada hamba yang celaka dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Muhammad mengaminkannya. Kedudukan orang tua di dalam Islam itu begitu tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Tidak usah bahas dalil Quran, tidak usah bahas dalil hadis. Seandainya ya, tidak ada perintah Allah untuk berbakti di dalam Quran, tidak ada perintah Allah untuk berbakti di dalam ilmu hadis, di dalam hadisnya Nabi. Seandainya tidak ada itu semua, dipikir secara akal saja, pantaskah seorang anak durhaka kepada orang tuanya? Bagaimana ibunya mengandung selama 9 bulan, kemana-mana dia bawa, berat, ibunya merasakan. Lahir, siapa yang bersihkan kotorannya? Siapa yang jaga tidurnya agar tidak digigit nyamuk? Siapa yang berinya makan? Siapa yang ngajari dia bicara? Siapa yang berinya pakaian? Tiba-tiba ketika besar dia berani durhaka, dia berani bentak ibunya, dia berani bentak bapaknya. Siapa kamu? Tanpa ayat Quran, tanpa hadis pun, orang seperti itu adalah orang yang biadab, orang yang kurang ajar. Lalu bagaimana kalau di dalam Al-Quran, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam Zabur, semuanya banyak sekali perintah Allah untuk seseorang mengetahui hak-hak orang tuanya, untuk seseorang berbakti kepada orang tuanya. Jangan berani-berani durhaka. Allah perintahkan kepada para nabinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukan hanya kita, para nabi diperintahkan berbakti. Para aulia tidak akan pernah diangkat jadi wali oleh Allah kecuali dia telah lebih dahulu berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang yang soleh, kesolehannya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ketika dia mulai durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada yang namanya soleh dibarengi dengan durhaka kepada orang tuanya. Apalagi kita. Maka berbaktilah kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua adalah kunci daripada kesuksesan, kunci daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Apabila kamu penasaran, saya ini penasaran, saya sudah hidup di dunia berapa tahun, sudah berpuasa selama ini berpuluh-puluh tahun, sudah melakukan sholat ini berapa tahun, sudah ini itu mengamalkan apapun bertahun-tahun. Lalu saya ini penasaran, Allah ini ridho ndak ya sama saya? Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, gampang, lihat kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu ridho ndak sama kamu? Kalau kedua orang tuamu ridho sama kamu, yakinlah Allah ridho kepadamu. Tapi kalau kedua orang tua kamu ndak ridho kepada kamu, atau ndak usah duanya, satu saja orang tuamu ndak ridho kepada kamu, berarti Allah juga ndak ridho kepada kamu. Allah ndak akan ridho kepada kamu. Lihat bagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Begitu tingginya kedudukan
orang tua ini, sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada orang tua ini disandingkan dengan bab tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kalian semua, jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Loh, setelah perintah jangan menyekutukan Allah, langsung dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada orang tuamu, perbuatan terbaikmu adalah untuk mereka. Allah tidak mengatakan wabil hasani. Allah mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Bukan wabil walidaini hasan. Hasan itu perbuatan baik. Tapi Allah sebutkan apa? Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu apa? Perbuatan kamu yang paling baik adalah untuk orang tuamu. Bukan sekedar perbuatan baik. Perbuatanmu yang paling baik untuk orang tuamu. Banyak orang akhir zaman ini, wah luar biasa, keliling ke sana kemari, ribut ziarah para aulianya Allah, tapi dia lupa di rumahnya ada orang yang doanya lebih makbul, lebih dikabulkan dari walianya Allah, bahkan dari para kutubnya Allah, raja-rajanya, para aulianya Allah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu kita, dibandingkan dengan orang tua kita. Sibuk ziarah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, berani bentak orang tuanya. Waliyadzubillah. Apa? Wali yang dia ziarahi bakal sumpah lihat dia, bakal murka lihat orang ini kurang ajar sama orang tuanya, sok-sok minta berkah di sini, kata walinya seperti itu. Iya, orang tua saya sudah meninggal, diziarahi tidak pernah, tapi ziarah wali kono gini. Sampai kuburane lali, riyo tok disambangi. Engko dielingno nang wong, dudu iku kuburane bapakmu. Iku lho, lali kuburane. Subhanallah. Ini betapa beratnya orang yang durhaka kepada orang tua. Lihat, sampai dikatakan apa di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi mengatakan seandainya Allah mengetahui ada kalimat yang lebih ringan dari kata adna min aufin, lebih ringan dari kalimat ada bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang lebih ringan dari kalimat maka pasti akan dilarang oleh Allah. Makanya dikatakan di Al-Quran apa? Wala taqul lahuma uffin. Ngomong saja jangan sama orang tua, apalagi lebih daripada itu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Seandainya ada kalimat lebih rendah daripada kata sebagai bentuk durhaka kepada orang tua, pasti akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini kalimat itu adalah yang terendah. Maka apa lanjutan dari Nabi Muhammad? Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada orang tuanya, silahkan berbuat semaumu di muka bumi, kamu pasti akan masuk neraka, kamu pasti akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang berani durhaka kepada orang tuanya, silahkan berbuat amallah sebaik apapun kau mau. Mau berhaji setiap tahun, mau bersedekah miliaran, mau hatamkan Quran setiap hari 10 kali sekalipun, kau pasti akan masuk neraka kalau kau tidak mendapat ridho daripada orang tua. Hadis Nabi Muhammad SAW. Lihat, Allah sembunyikan ridhonya di dalam keridhoan orang tua. Allah sembunyikan keridhoannya Allah ini di dalam ridhonya orang tua. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang tua yang zalim kepada anaknya? Apakah anak tetap wajib berbakti? Walaupun orang tuanya zalim, wajib seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Diceritakan di masa Nabi Muhammad dulu ada seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengadukan ayah saya ya Rasulullah. Ayah saya ini setiap hari datang ke rumah ngambil harta saya ya Rasulullah. Besok datang lagi ke rumah ngambil harta saya ya Rasulullah. Besok datang lagi ke rumah ngambil harta saya ya Rasulullah. Saya kan capek ya Rasul. Saya nyari harta untuk menghidupi keluarga dan anak-anak saya ya Rasul. Bagaimana menurut Anda ya Rasul?
Panggil orang tuamu ke sini, kata Nabi. Apabila dia tidak mampu berjalan, biar saya yang mendatanginya. Maka disampaikan kepada orang tuanya, wahai orang tua, Rasulullah memanggilmu. Apabila kamu tidak mampu berjalan, tunggulah di sini biar Rasulullah yang mendatangimu. Tidak, saya yang lebih wajib mendatangi Rasulullah. Maka datanglah orang tua ini. Wahai orang tua, apa betul apa yang diadukan anakmu ini? Kamu zalim kepadanya, kamu mengambil hartanya, wahai orang tua. Tunggu dulu ya Rasul. Sebelum Anda mengambil keputusan, dengarkan dulu cerita saya ya Rasul. Ya Rasulullah, dulu saya bukan orang tua seperti ini ya Rasul. Saya orang yang sehat, saya orang yang gagah perkasa ya Rasul. Saya orang yang punya uang. Anak saya ini dulu bukan siapa-siapa. Dia lahir, istri saya yang membersihkan kotorannya. Bicara, saya yang ngajari dia bicara ya Rasul. Saya tidak pernah mencegah harta saya untuk anak saya. Apapun yang dia minta, saya turuti ya Rasul. Pakaian baru, aku kasih ya Rasul. Saya yang ngajari dia ngaji, saya yang ngajari dia akhlak, saya yang ngajarkan ini dan itu ya Rasul. Bahkan bicara saya yang ngajari ya Rasul. Tapi sekarang saya sudah tua ya Rasul. Saya sudah tidak mampu untuk bekerja lagi ya Rasul. Saya sudah tua. Harta saya sudah habis ya Rasul. Ini anak saya banyak hartanya ya Rasul. Sementara saya harus menghidupi bibik-bibiknya anak saya ini, saudara-saudara perempuan saya yang janda ya Rasul. Apakah salah jika saya mengambil sebagian harta anak saya? Bukan semuanya ya Rasul. Saya ambil sebagian harta anak saya untuk menghidupi diri saya dan saudari-saudari saya yang sudah tua, yang sudah janda. Mendengar jawaban orang ini, Nabi Muhammad nangis. Nangis, betul-betul nangis sampai membasahi jenggotnya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak mendengar jawaban orang tua ini, kecuali pohon dan batu bakal ikut nangis karenanya. Maka dipanggil anak tersebut, ya walad, anta wa maluka li abik. Dirimu dan semua hartamu adalah milik bapakmu. Bukan hanya hartamu, dirimu milik bapakmu. Hartamu semua yang kau hasilkan, semuanya adalah milik bapakmu. Lihat, begitu tingginya kedudukan orang tua. Apabila kita mau berbakti kepada orang tua. Dulu ada seorang tabi'in, ketika ditinggal wafat oleh ibundanya, menangis meronta-ronta. Bukan tidak terima, bukan, tapi menangis begitu dahsyat dia. Sehingga para sahabatnya berkata, wahai ya akhi, kenapa engkau menangis begitu dahsyat? Bukankah kematian itu biasa? Apa kau tidak rela ditinggal mati ibu? Bukan, bukan itu yang aku tangisi, bukan. Aku bukan menangis karena aku tidak rela ibuku meninggal, tidak. Dulu ketika ayahku meninggal, aku nangis, aku bersedih, aku biasa saja. Kenapa? Karena masih ada ibuku. Sekarang ibuku meninggal, ini yang membuat aku sedih. Kenapa kamu sedih? Ya, orang yang masih memiliki dua orang tua, ketahuilah surga terbuka lebar di hadapannya. Ada dua pintu surga. Kau mau mendapatkan itu dengan mudah, cari ridho orang tuamu. Ketika ayahku mati, aku masih berharap tinggal satu pintu yang tertinggal. Siapa? Ibuku ini. Pintuku untuk menuju surganya Allah. Dan sekarang ibuku telah wafat. Sekarang sudah tertutup pintu surga. Aku bakal mati-matian. Aku bakal capek sekali untuk mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena dua pintu surgaku sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ayah dan ibuku. Lihat bagaimana kita seringkali mendengar bagaimana di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Suatu hari dia sakit keras, lalu istrinya mengabarkan kepada para sahabatnya Nabi, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, sahabatnya yang bernama Alqamah sedang sakit keras. Jam berapa ini? Tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, sahabatnya yang bernama Alqamah sedang sakit keras saat ini. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabatmu Alqamah sedang sakit keras ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal, sahabat Ali radhiyallahu an, sahabat Ammar dan sahabat Salman untuk pergi menjenguk keadaan Alqamah. Berangkat 4 sahabat ini menuju ke rumahnya Alqamah. Sesampainya di rumahnya Alqamah dilihat, oh sakitnya parah ini, kayaknya tidak mungkin sembuh, kayaknya ini bakal meninggal ini Alqamah. Dilihat tanda-tanda kematian sudah dekat, maka ditalkin zikir oleh sahabat Ali.
Sayyidina Ali karamallahu aja ditalkin zikir, wahai Alqamah, ayo baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hal ini dilaporkan oleh sahabat Bilal, ya Rasulullah, bantu sahabatmu Alqamah ya Rasulullah. Kenapa? Alqamah tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaget Nabi Muhammad, kaget. Apakah dia memiliki orang tua? Ayahnya sudah lama mati ya Rasulullah, tapi dia mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua. Panggil ibunya datang menghadapku. Apabila ibunya tidak mampu berjalan, biar aku jalan ke sana, suruh dia tunggu. Maka disampaikan oleh sahabat Bilal, wahai ibunya Alqamah, mampukah engkau menghadap kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ingin bertemu denganmu. Ya, saya akan mendatangi beliau. Maka datanglah ibunda Alqamah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai ibu Alqamah, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan Alqamah. Wah Rasulullah, anakku seorang anak yang luar biasa. Dia ahli sholat malam, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bacaan Qur'annya banyak, sedekahnya banyak ya Rasulullah, sholatnya banyak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan itu yang aku tanyakan. Bagaimana hubunganmu saat ini dengan Alqamah? Diam ibunya. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang marah kepada putra saya ya Rasulullah. Saya sedang murka kepada anak saya Alqamah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan apa? Sahabat, ketahuilah, yang membuat lisannya Alqamah terkunci, tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah kemurkaan ibunya. Kenapa engkau marah kepada putramu? Ya Rasulullah, di dalam banyak hal putraku Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada saya ya Rasul. Ya Rasulullah, saya yang mengandungnya 9 bulan, saya yang membersihkan kotorannya, saya yang merawatnya, saya kenal apa kesukaan dan ketidaksukaan anak saya ya Rasulullah. Saya yang memberikan pakaian, saya yang mengajarinya ini itu. Setelah dewasa, dia bertemu dengan seorang gadis baru, lalu dia nomor 2kan saya ya Rasulullah. Sakit hati saya. Siapa istrinya? Baru dia mengenalnya. Saya ibunya yang kenal dia dari lahir. Saya di nomor 2kan ya Rasul. Tidak terima saya ya Rasul. Sakit hati saya ya Rasul. Sambil menangis ibunya bercerita. Lalu Rasulullah minta, wahai Alqamah, sekarang putramu sedang sakit, tolong maafkan dia. Tidak ya Rasul, saya masih sakit hati saya ya Rasul. Saya tidak bisa memaafkannya ya Rasul. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat, hei sahabat, kumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Maka para sahabat segera mau bergerak untuk membakar Alqamah. Ibunya berkata, kaget ibunya, ya Rasul, Alqamah putraku ya Rasul akan dibakar di hadapan mataku. Ya, Alqamah akan aku bakar di hadapan matamu ya Rasul. Walaupun saya sedang marah kepada putra saya, lihat kasih seorang ibu. Walaupun saya sedang ngamuk sama dia, walaupun saya sedang marah ya Rasul, tapi tidak akan tega hati ini melihat anak saya dibakar begitu dahsyat. Wahai ibunya Alqamah, ketahuilah, jika kamu tidak mau meridhoi putramu Alqamah, panasnya api dunia lebih dingin daripada panasnya api neraka. Maafkan ia, ridhoi dia agar dia selamat dari api neraka. Tahu enggak, amal-amal yang kau sebutkan tadi, sholat yang banyak, sedekah yang banyak, semua akan ditolak di hadapan Allah selama kamu tidak meridhoinya. Maka kemudian ibunya Alqamah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, di hadapanmu ya Rasul, ya Allah, di hadapan Nabi Muhammad ya Allah, saat ini aku meridhoi putraku Alqamah. Aku ridho kepada putraku Alqamah. Maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabat Bilal, wahai Bilal, coba kamu cek lagi, coba kamu cek lagi Alqamah. Siapa tahu ibunya ini pura-pura memaafkan karena tidak enak, karena ada Nabi, karena ada Rasul. Coba kamu cek lagi. Ketika sahabat Bilal sampai di rumahnya, ternyata sahabat Bilal sudah mendengar bahwa Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu sahabat Bilal berkata kepada sahabat yang ada di rumahnya Alqamah itu, ketahuilah, yang membuat lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah karena ibunya telah meridhoinya. Alqamah meninggal pada saat itu juga. Dia dikafani, dia disolati, Nabi juga ikut menyolati.
lalu di bibir kuburan Alqamah Nabi Muhammad SAW berceramah. Beliau katakan, hei sahabatku, kaum muhajirin dan ansor, ketahuilah, dilaknat oleh Allah apabila ada seorang anak lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Semua sholat fardu dan amalan-amalan sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang tua begitu banyak. Apa? Seorang anak wajib memberikan makanan apabila orang tua tidak punya makanan. Wajib. Tidak punya uang, beb, ada barang bisa dijual, jual untuk orang tuamu. Tidak punya pakaian nutup aurat, wajib seorang anak memberikan pakaian untuk nutupi auratnya orang tuanya. Wajib. Berapa banyak sekarang di akhir zaman ini orang tuanya cuma punya utang 100 ditagih mati-matian. Ya enggak? Punya utang 100 orang tuanya, ditagih mati-matian. Bisa bayangkan seandainya ibu kita menagih air susu kita, bagaimana air susu yang kita minum ketika bayi. Dengan apa kita sanggup membayar? Bagaimana taruhan nyawa ketika ibu melahirkan kita? Lihat, seorang ibu pernah ditanya, wahai ibu, adakah yang lebih sakit dari rasanya ketika engkau melahirkan bayi? Taruhannya nyawa, begitu sakit orang melahirkan. Ditanya seorang ibu, wahai ibu, adakah yang lebih sakit dari ketika engkau melahirkan? Ada, jawab ibunya. Apa? Dibentak oleh anak yang aku lahirkan. Dia akan lebih sakit ketika dibentak oleh anaknya sendiri. Berapa banyak anak sudah bisa bentak orang tuanya? Ibunya dibentak, orang bapaknya dibentak. Tidak ada harganya. Ketahuilah, apabila ada orang tua takut untuk meminjam uang kepada anaknya, takut untuk mengingatkan anaknya yang salah. Demi Allah, anak itu anak yang durhaka. Anak itu anak yang durhaka. Ada orang tua mau minjem kepada anaknya uang, tidak mau. Takut nanti ini, takut. Demi Allah, anak itu anak durhaka. Kenapa? Kalau dia anak soleh, orang tua tidak bakal takut sama anaknya. Dia tahu anaknya bakal taat. Dia tahu anaknya bakal nolong. Kalau tidak bisa ngasih, pasti ngasih solusi. Kenapa? Dia tahu anaknya orang soleh. Tapi kalau anak yang tidak berbakti, orang tuanya merasa takut. Mau minjem uang takut. Mau nyuruh anaknya takut. Mau ini takut. Mau minta tolong sama anaknya takut. Kenapa? Takut dilamak. Takut di ini, takut di itu. Takut dibentak, takut. Lihat, ini bukti bahwa dia adalah anak yang durhaka. Waliyadzubillah. Bagaimana Uwais Al-Qarni, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lihat, apa sih yang kita butuhkan dari orang tua itu? Cuma dua. Satu, maafnya. Yang kedua adalah ridhonya. Selama orang tua memaafkan kita, selama orang tua ridho kepada kita, maka dunia akhirat akan kita dapatkan. Dunia akhirat kita bakal sukses. Lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana beliau kepada orang tuanya. Beliau mengatakan apa? Demi Allah, seandainya ibuku mengikat leherku dengan tali, menuntunku pergi ke pasar dengan tujuan ingin menjual aku anaknya, maka demi Allah, di pasar saya bakal mengaku sebagai budaknya, biar ibuku tidak malu menjual anaknya sendiri. Tidak apa-apa saya dijual, saya bahkan ngaku saya sebagai budaknya, biar ibu saya tidak malu jual anaknya sendiri. Lihat bagaimana Al-Habib Ali mengatakan, ketika orang tuaku masih hidup, aku tidak pernah mengatakan ini rumahku, ini bajuku, ini serbanku, ini pakaianku, ini iniku, ini. Tidak pernah. Kenapa? Karena sewaktu-waktu ayahku atau ibuku datang ke rumah sini lalu mengatakan, ya Ali, ini semua milikku, maka demi Allah itu memang milik mereka dan aku akan pergi dari rumah sini karena itu memang milik mereka. Kapan Al-Habib Ali Al-Habsyi baru mengatakan ini rumah saya? Ketika kedua orang tuanya tidak ada, baru Habib Ali Al-Habsyi. Baru Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ini rumahku, ini pakaianmu. Orang tuanya sudah tidak ada. Lihat bagaimana perjuangan Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam apa? Mencari ridho ibunya. Lihat, dari kecil umur 7 tahun. Umur 7 tahun selalu minta, wahai ibu ridhomu, wahai ibu ridhomu. Kamu kepingin aku meridhoimu, wahai Ali? Kamu mau ridhoku, wahai Ali? Kamu harus bertemu dengan Nabi Muhammad. Lihat, syaratnya untuk mendapatkan ridho ibunya, kamu harus bertemu dengan Nabi Muhammad.
Berusaha Habib Ali yang masih kecil, berusaha dengan banyak bersolawat, dengan mengikuti sunnah-sunnah, hingga sampai pada akhirnya Habib Ali yang masih kecil bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan senang hati dia ngomong kepada ibunya, "Wah ibu, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan Nabi Muhammad." "Kau ketemu di mana wahai Ali?" "Di dalam mimpi wahai ibu." "Nah, kamu tidak akan mendapat ridhoku sebelum kamu bertemu langsung dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Baru kamu dapat ridhoku." Berusaha Habib Ali terus hingga usia beliau 20 tahun. Ketika usia beliau 20 tahun, di situ Nabi bertemu langsung dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam keadaan terjaga, bukan tidur, dalam keadaan terjaga. Habib Ali mengatakan apa? "Ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah." Habib Ali pergi kamarnya, memanggil ibundanya, dipanggil ibundanya, "Wahai ibu, ini Rasulullah." Menangis ibunya, senang. "Ya Ali, tahukah kamu, mulai saat ini aku ridho kepadamu." Apakah cukup sampai di situ? Tidak, dipanggil seluruh ulama di Hadramut, di Sewun, di Tarif, semuanya dipanggil. Dipanggil namanya Al-Habib Umar bin Al-Habsyi, Al-Habib Umar Al-Habsyi. Dipanggil para penghulu ulama-ulama di Tarim, dikumpulkan semua, ibunya berbicara di situ. "Hei para ulama, hei orang-orang Tarim, kalian semua menjadi saksi. Aku ridho kepada putraku Ali. Aku ridho kepada putraku Ali." Kenikmatan apa yang lebih besar dari itu? Ibunya sudah ridho, disaksikan oleh para ulama. Para ulama senang, para ulama menangis terharu. Ini yang paling diharapkan oleh seorang anak. Apa yang lebih baik daripada, kenapa? Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kalau sudah seorang ibu ridhonya sudah sampai kepada seorang anak, berjalan kemanapun ini anak bakal selamat, baik di dunia, baik di barzah, sampai nanti di akhirat dia pasti dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak selamat itu siapa? Anak-anak yang berani durhaka, anak-anak yang lama, anak-anak yang tidak taat perintahnya sama orang tuanya, nolak perintahnya, nyentak-nyentak sama. Maka orang seperti ini jangan lagi sampai nyentak-nyentak. Saya akhiri dengan satu cerita menarik. Ada satu cerita orang yang soleh. Orang yang soleh, dia hidup dengan seorang ibu. Ibunya sudah tua. Ibunya sudah tua dan buta. Tua dan buta. Setiap hari anak ini melayani ibunya ini luar biasa. Dilayani ibunya setiap hari. Suatu hari ketika waktu musim haji, anaknya minta izin. "Wah ibu, saya mau berangkat haji, apakah diizinkan?" "Oh jangan nak, ibumu semakin tua, jangan. Kamu di rumah saja nemani ibu." "Baik ibu." Terus di tahun kedua izin lagi. "Wahai ibu, saya minta izin mau berangkat haji." "Oh jangan nak, ibumu semakin tua, kamu di rumah saja, jaga ibu kamu ini yang tidak bisa melihat." "Baik ibu." Di tahun ketiga orang ini tidak pakai izin lagi, langsung berangkat dia pergi. Niatnya apa? Haji. Niat apa? Haji, bukan bermaksiat, bukan bermaksiat, beribadah kepada Allah. Haji, berangkat dia berhaji. Ketika dalam jalan setelah selesai melaksanakan hajinya, orang ini pulang. Dalam perjalanan pulang dia masuk satu kampung yang subhanallah, malam itu kampung itu ada seorang maling. Ada seorang maling yang sedang dikejar sama penduduk. Lah, orang soleh ini tadi karena kemalaman mampir di masjid kampung tersebut. Malam hari dia isi dengan ibadah, dia isi dengan sholat, dia isi dengan sholat. Sementara dulu ketika anak ini meninggalkan ibunya, hatinya tidak pernah tenang. Walaupun berangkat haji, hatinya tidak pernah tenang. Ibunya juga begitu. Ibunya tahu anaknya meninggalkan dia tanpa izin, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, anakku telah membakarku dengan api perpisahan, ya Allah, berikan bala kepada anakku, dan setelah engkau berikan musibah apa yang kau berikan kepadanya, kembalikan kepadaku anakku ya Allah. Saya ingin tahu, saya ingin lihat apa sih bala yang engkau berikan kepada anak yang berani keluar rumah tanpa izin daripada ibunya." Malam itu ketika ada maling ini lari ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, dia keluar lewat jendela masjid belakang.
Orang kampung sampai di masjid kelihatan. Nah, ini malingnya pura-pura sholat. Ini malingnya pura-pura sholat. Ayo tangkap, ditangkap akhirnya. Ditangkap. Anak ini pasrah sudah. Dia tahu bakal mendapat musibah. Kenapa? Karena dia tidak pernah tenang ketika dia berangkat. Dia selalu dihantui dengan perasaan bersalah ketika dia berangkat. Dia diam, ditangkap diam, dipukuli, dimasak, diam saja. Sampai besoknya dihakimi sama hakim kampung. Ini bukan hakim Islam ya, hakim kampung. Dihakimi. Masyarakat, tadi malam ada maling di kampung kita. Apa balasannya yang enak? Wahai Pak Hakim, congkel kedua matanya. Baik, congkel. Congkel kedua matanya. Kedua matanya menjadi buta. Bagaimana? Apakah sudah puas? Ada lagi yang berteriak, potong kedua tangannya wahai Pak Hakim. Dipotong kedua tangannya. Ditanya lagi sama Pak Hakim, bagaimana? Sudah puas? Oh, potong juga kedua kakinya. Sekalian dia tidak bisa jalan, sekalian tidak bisa nyuri lagi. Biar kapok dia. Dan ini pelajaran untuk maling-maling yang lain. Dipotong kedua kakinya, dua matanya buta, dua tangannya terpotong, dua kakinya terputus. Lalu kemudian si hakim kampung tadi ngomong, ketahuilah ini adalah balasan maling bagi siapa saja yang berani nyolong di kampung kita. Orang ini kemudian mengatakan, orang soleh ini apa? Hakim, jangan katakan ini balasannya maling, tapi tolong sampaikan sama orang kampung bahwasannya ini balasannya seorang anak yang keluar tanpa izin dari orang tuanya. Kaget ini hakim. Tidak mungkin orang bodoh kalau bisa ngomong seperti ini. Ditanya, kamu ini siapa? Disebutkan. Lu kenapa kamu diam saja? Ya, karena saya bersalah sama ibu saya, makanya saya diam saja. Nangis, orang kampung juga ikut nangis, merasa bersalah karena bukan ini malingnya. Ditanya, apa permintaanmu sekarang? Antarkan aku pulang ke rumahku karena aku tidak bisa jalan, aku tidak punya penglihatan. Maka diangkat di atas tanduk, dibawa pulang ke rumahnya. Setelah kau ketuk pintu rumah ibuku, tolong tinggalkan kami berdua. Baik, ditaruh di depan pintu, diketuk pintunya, dok 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 dok. Kemudian orang kampung pulang semua. Tanya ibunya di dalam, man fil kharin, siapa di luar? Anak musafir, saya seorang musafir, katanya anaknya tadi. Saya musafir. Apakah engkau punya hajat? Ya, saya punya hajat, saya minta air minum. Mendekatlah ke pintu agar aku bisa mengeluarkan gelasnya. Aku tidak punya dua kaki, bagaimana cara? Kalau begitu dekatkan badanmu ke pintu, masukkan tanganmu biar aku kasih gelas yang berisi air. Aku juga tidak punya dua tangan. Lalu ibu tadi mengatakan, bagaimana caranya? Aku perempuan, bukan muhrim denganmu. Bagaimana caranya aku memberikan minuman ini? Jangan khawatir wahai ibu, saya juga tidak punya dua mata. Keluar ibunya sambil membawa air minum. Melihat itu anaknya, jatuh air minumnya, nangis dia. Ya Allah, kalau aku tahu balasannya orang keluar rumah tanpa izin orang tua seperti ini, ya Allah, aku tidak akan pernah memintanya, ya Allah. Aku ridho kepada anakku, ya Allah. Aku memaafkan anakku, ya Allah. Matikan aku dan matikan anakku saat ini juga. Pada saat itu juga ibu dan anaknya langsung meninggal, dan dia sudah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu, oleh ibunya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Berapa banyak kesalahan kita orang tua? Cium tangannya, cium kakinya setiap hari, minta doanya. Sebelum kita keluar rumah, tanya, apa kebutuhan Anda wahai ibu? Apa kebutuhanmu wahai ibu? Butuh apa wahai ayah? Datang dari rumah, malam hari datang kerja, yang pertama kali Anda temui ibu Anda, temui bapak Anda, tanya butuh apa. Kalau sudah tidak butuh, baru kita kumpul dengan istri kita, baru kita kumpul dengan yang lain, baru kita lakukan yang lain. Yang penting hajat mereka terpenuhi dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, nanti saja lanjutannya hadisnya, waktu sudah hampir buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dikaruniai kita anak-anak juga yang berbakti kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memanjangkan umur kita, bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, dalam keadaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, apapun yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi awliya hadil balad al-habib Ja'far bin Syekhana Segaf al-Habib al-Bin Segaf al-Habib Ahmad bin Abdul Hamid wal Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf al-Habib Hadi bin Sadiq bin Syawkar al-Habib Ali bin Ahmad bin Usul Muhtar wa jami' awladi thumma ila arwahi Hamid wa ila arwahi Majufri wa ila arwahi Mawzali wa ila arwahi Imam Nawawi wa ila arwahi walidina walidikum wa amwatina amwatikum wa amwatil muslimin wa sunat kafatan an Allahumma bitawbal qabul wa fadna min al-fudul fima naqal wa fima naqal wa ahlana li asrarul usul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa rasul al-Fatihah.